Telur merupakan bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh orang Indonesia. Harganya yang murah, mudah didapat, dan kandungan gizinya yang menyehatkan bagi tubuh menjadikan telur banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pada satu butir telur didapatkan putih telur dan kuning telur. Banyak anggapan di masyarakat tentang perbedaan kedua kandungan gizi bahan tersebut. Apa saja kandungan gizi dari satu butir telur? Pada satu butir telur mengandung energi sebesar 75 kilokalori dengan adanya protein dan lemak di dalamnya, serta vitamin dan mineral. Ini akan terbagi menjadi putih telur dan kuning telur. Bagaimana dengan kandungan gizi pada kuning telur? Kuning telur terdiri dari lemak sebagian besar kandungannya, termasuk dengan kandungan lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan kolesterol, yang tentunya menjadi perhatian pada orang-orang dengan gangguan jantung dan pembuluh darah. Selain itu, meski tidak setinggi kandungan protein pada putih telur, kuning telur juga mengandung protein yang berfungsi untuk proses regenerasi atau perbaikan sel dan pertumbuhan sel baru. Di samping itu, putih telur juga mengandung vitamin dan mineral, seperti vitamin A yang berguna untuk kesehatan mata, vitamin D yang bekerja sama dengan kalsium pada putih telur untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga dapat membantu mengoptimalkan kekebalan tubuh. Telur mengandung protein dan beragam vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Namun sebagian orang justru lebih menyukai putih telurnya saja. Lantaran kuning telur dianggap sebagai pemicu meningkatnya kolesterol dalam tubuh. Lantas, bagaimana ya kandungan gizi dalam kuning telur? Dalam kuning telur terdapat berbagai kandungan zat gizi. Namun sebagian besar yang paling banyak adalah lemak. Termasuk juga lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan kolesterol. Lemak tidak jenuh berfungsi untuk menekan proses peradangan dalam tubuh dan bekerja sama dengan kolin yang juga terdapat pada kuning telur dapat membentuk membran sel termasuk membran sel saraf otak. Selain itu, telur juga mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Ini yang menjadi perhatian terutama pada orang-orang dengan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu, meski tidak setinggi kandungan protein pada putih telur, kuning telur juga mengandung protein yang berguna untuk proses regenerasi sel atau perbaikan sel, pembentukan sel baru, dan kuning telur juga mengandung vitamin dan mineral. Vitamin seperti vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, vitamin D yang nanti bersama-sama dengan kalsium pada kuning telur dapat membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga berfungsi untuk mengoptimalkan kekebalan tubuh. Di mana ada kuning telur, di situ tentu ada putihnya. Meskipun keduanya memiliki manfaat yang berbeda, namun telur merupakan sumber protein yang lengkap dan sedikit kalori. Namun lebih sehat mana ya? Mengonsumsi putih telur atau kuning telur, dan bagaimana perbandingan gizi dari keduanya? Untuk putih telur, kandungan sebagian besarnya adalah protein dan tidak ada batasan konsumsi untuk protein. Untuk orang sehat, dibebaskan untuk konsumsi protein. Namun harus berhati-hati pada orang dengan gangguan ginjal, di mana protein akan membebani kerja ginjal. Sehingga pada orang-orang dengan gangguan ginjal, asupan protein salah satunya adalah putih telur harus dibatasi. Lalu bagaimana dengan kuning telur? Kuning telur sebagian besar kandungannya adalah lemak. Meskipun terdapat lemak tidak jenuh, namun besar juga kandungan dari lemak jenuh dan kolesterol, di mana untuk batasan asupan kolesterol orang sehat adalah kurang dari 300 mg per hari. Pada satu butir telur, kuning telurnya mengandung kolesterol sebesar 180 mg. Sehingga
harus dibatasi untuk asupan kuning telur. Sedangkan untuk orang-orang yang memiliki resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, didapatkan batasan asupan kolesterol sebesar kurang dari 200 gram. Sedangkan pada satu butir telur mengandung 180 mg kolesterol. Sehingga pada orang-orang dengan gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah, tentu saja asupan kuning telur harus dibatasi. Beragam fakta dan juga mitos banyak beredar di masyarakat mengenai telur. Salah satunya telur mentah merupakan sumber protein yang baik daripada telur yang sudah dimasak. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Mitos, karena telur yang masih mentah mengandung avidin. Avidin adalah suatu zat yang bersifat anti nutrisi, sehingga pada telur yang belum matang ataupun setengah matang, mengkonsumsi telur tersebut dapat menyebabkan gangguan penggunaan daripada nutrisi-nutrisi pada telur tersebut. Selain itu, telur yang tidak matang ataupun setengah matang beresiko menyebabkan orang yang mengkonsumsinya terinfeksi kuman-kuman yang terdapat pada telur. Fakta mitos selanjutnya, telur yang berwarna coklat lebih sehat untuk dikonsumsi dibandingkan telur yang berwarna putih. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Mitos. Karena kandungan gizi dari telur tidak dipengaruhi oleh warna dari cangkang telur. Namun yang harus diperhatikan adalah kecerahan dari cangkang telur dan permukaan telur yang masih intak, masih utuh dan tidak ada retakan. Selain itu juga harus diperhatikan jangan sampai membeli telur yang sudah berbau. Supaya Anda tetap sehat dan mendapatkan manfaat bagi tubuh setelah mengonsumsi telur, yuk simak dulu tips dari Dr. Sani berikut ini. Pertama, perhatikan warna dan tekstur pada cangkang telur. Warna pada telur yang segar adalah coklat cerah. Dan permukaan cangkang juga harus diperhatikan, jangan sampai ada retakan. Yang kedua adalah hindari membeli telur yang berbau. Meskipun cangkangnya utuh, namun telur yang sudah tidak segar akan mengeluarkan bau pada pori-pori dari cangkang. Yang ketiga, bisa diuji dengan mengguncangkan telur. Telur yang masih segar tidak akan menghasilkan suara, sementara telur yang sudah tidak segar akan menyebabkan putih telur lebih encer, sehingga menghasilkan suara bila diguncangkan. Yang keempat, dapat juga telur diuji dengan merendam telur pada baskom yang berisi air. Telur yang segar akan menyebabkan telur itu tenggelam dengan posisi horizontal. Namun bila didapatkan telur yang direndam dalam air, tenggelam namun dalam posisi vertikal, menandakan telur tersebut berusia 1-2 minggu dan itu kurang baik untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bila didapatkan telur yang direndam dalam air mengambang di atas permukaan air, itu menandakan telur tidak segar dan sebaiknya tidak dikonsumsi. Sebelum menyimpan telur, telur sebaiknya dicuci dulu dengan menggunakan air hangat yang mengalir. Setelah itu, telur dikeringkan. Telur dapat disimpan di lemari pendingin di mana suhu yang relatif stabil. Jangan meletakkan telur di pintu lemari pendingin karena suhunya tidak stabil. Telur dapat juga disimpan di dalam karton atau egg tray untuk mencegah kehilangan air pada telur. Dan jauhkan telur dari bahan makanan yang menyengat karena dapat mengkontaminasi telur melalui pori-pori pada cangkang telur. Bila berbicara tentang batasan asupan telur, tentu kita akan kembali kepada dua bagian dari telur, yaitu putih telur dan kuning telur. Putih telur mengandung protein, dan tidak ada batasan maksimal untuk asupan putih telur pada orang sehat. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah pada orang-orang dengan gangguan ginjal, di mana ginjal bekerja menyaring protein dalam tubuh, sehingga asupan putih telur yang berlebihan dapat membebani kerja ginjal pada orang-orang dengan gangguan ginjal. Sedangkan batasan asupan kuning telur tentunya
harus diperhatikan karena kandungan kolesterol yang terdapat pada kuning telur. Untuk orang sehat dapat mengkonsumsi 1 butir telur per hari. Namun, untuk orang-orang dengan gangguan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah tentu saja harus dibatasi sebanyak 2-3 butir telur seminggu.